Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya kita belajar dalam segala perkara, andalkan Tuhan. Itu terlihat dari apa yang menjadi pembacaan kita hari ini, 2 Tawarikh pasal yang ke-20 dalam program Bible Everyday. Kisah singkatnya seperti ini. Bani Moab dan Bani Ammon, mereka bersekutu untuk menyerang Yehuda. Tidak hanya Ammon dan Moab yang bersekutu, mereka juga menggandeng orang-orang dari pegunungan Seir. Satu musuh saja sudah berat, apalagi 3 musuh. Dan mereka hendak menyerang bangsa Yehuda. Maka Yosafat sebagai Raja Yehuda, ketika mendapat ancaman seperti itu, dia menjadi takut. Saya bacakan buat saudara ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Jadi ini jelas-jelas Yosafat takut. Alkitab itu kalau bicara itu apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau hambanya takut, benar-benar akan dikatakan takut. Nah, termasuk ini Raja Yosafat. Dia takut. Dan kita perlu belajar bahwa namanya takut itu sebetulnya hal yang manusiawi. Siapa saja bisa takut. Orang yang sangat berani pun dia punya sisi-sisi ketakutan yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Tapi intinya setiap orang bisa takut. Pertanyaannya, bolehkah takut? Untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya lebih ke bukan boleh atau tidak, bukan bisa atau tidak. Tapi menurut saya yang penting adalah respon kita saat kita takut itu seperti apa. Kalau ditanya bisa takut, jawabannya adalah bisa, karena Yosafat takut. Tapi yang lebih menentukan adalah respon apa selanjutnya saat mengalami rasa takut. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Yang penting bukan itunya, yang penting ini. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Takut boleh, takut bisa. Tapi yang penting adalah saat kita takut, saat itu jugalah cari Tuhan dan mendekat kepadanya. Dalam konteks ini Yosafat menyerukan supaya seluruh orang Yehuda berpuasa. Daud juga pernah takut. Dalam Mazmurnya dia berkata, waktu aku ini takut, aku percaya kepada. Daud takut, tapi respon selanjutnya, aku percaya kepadamu. Ketika Anda dan saya takut, itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah respon apa selanjutnya. Kalau kita membiarkan ketakutan menguasai kita, maka itu respon yang sangat keliru. Semakin kita dikuasai ketakutan, semakin kecillah kekuatan kita. Tetapi ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita memilih untuk mencari Tuhan, maka ketakutan itu akan pergi digantikan dengan keberanian yang datang dari Tuhan. Sebab Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Dia berikan roh keberanian, roh yang membangkitkan iman dan pengharapan. Saudara-saudara, Yosafat memang takut, tapi dia putuskan mencari Tuhan, berdoa, berpuasa. Dan rupanya apa yang menjadi doa Yosafat didengar oleh Tuhan. Maka melalui nabinya Tuhan berkata kepada Yosafat untuk pergi menghadapi serangan 3 bangsa itu, Moab, Ammon, dan orang-orang pegunungan Seir. Yang menarik adalah apa yang mereka lakukan. Senjata apa yang membuat Yosafat menang? Ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Buat orang yang tidak mengetahui kuasa di dalam pujian kepada Tuhan, mungkin mereka akan protes dan teriak, apa-apaan ini? Kondisi gawat darurat, kondisi sedang perang, bagaimana mungkin malah menyanyi untuk Tuhan? Tapi itulah kuasa puji-pujian. Yosafat menyerukan tentaranya, imamnya, rakyatnya untuk cari Tuhan dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan.
Mereka ketika berada di lembah peperangan itu, mereka berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Dibuatlah penghadangan bagi Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Anda baca ayat yang ke-22. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang super langka dalam peperangan di dunia ini. Tuhan membuat Bani Amon dan Moab tiba-tiba berbalik untuk menyerang orang-orang Seir. Mereka berdua ini bersepakat, ayo kita serang orang-orang pegunungan Seir. Orang-orang pegunungan Seir dimusnahkan, lalu kemudian segera mereka sesudah memusnahkan penduduk Seir, mereka sendiri, orang Moab dan orang Amon ini bisa saling bunuh-membunuh. Tidak tahu bagaimana caranya. Tapi yang pasti adalah ketika Yosafat tiba di medan peperangan itu, mereka sudah melihat semuanya menjadi bangkai. Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka. Musuh yang besar itu dikalahkan Tuhan sendiri. Yang dilakukan Yosafat apa? Tinggal menjarah dan mereka dapatkan jarahan besar. Itulah kuasa puji-pujian. Makanya ketika kita menghadapi masalah, janganlah ketakutan menguasai kita sedemikian rupa sehingga kita malah tidak punya keinginan yang besar untuk cari Tuhan. Justru ketika masalah datang, Anda mungkin bisa takut, tetapi putuskan cari Tuhan. Dan jangan pernah lupa menyanyikan pujian kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu tanda kita percaya Tuhan pegang kendali. Bersyukur tanda kita percaya bersama dengan Tuhan semuanya baik-baik saja. Bersyukur adalah tanda Tuhan yang akan ganti perang buat kita. Apa masalah Anda? Tentu tidak sebesar masalah yang dihadapi Yosafat pada waktu itu. Kalau Yosafat saja mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya pun percaya Anda juga akan mengalami pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Kuncinya apa? Cari Tuhan, ambil keputusan, mendekat dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, nyanyikan dengan puji-pujian. Katakan, Tuhan Engkau Allah yang setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ucapkan syukur, itu akan membangkitkan iman dan pengharapan kita. Dan Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tuhan berkati.